Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika dan hukum dalam bisnis, di mana materi kami ini membahas tentang etika bisnis dan pengertiannya. Di mana kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Agustina Dewi, Silvi Mustakima, Aulia Kori Ardi, Nur Khalidah Hamid, dan Marin Setiatsa. Baiklah, saya sendiri Agustina Dewi akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi pertama. Di mana materi pertama ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari etika bisnis. Di sini saya akan mengulas satu persatu apa itu etika, apa itu bisnis, dan apa itu etika bisnis. Pertama kita akan memulai dengan kata pengertian dari etika. Etika itu merupakan suatu istilah code or set of principle with people life, yang artinya itu merupakan suatu kaedah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia. Etika bisnis ini adalah istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan perilaku seseorang, manajer atau karyawan dalam sebuah organisasi. Salah satu sikap profesional adalah menjalankan aktivitas atau pekerjaan dengan sesuai tuntutan moral yang sangat tinggi dan mempunyai suatu komitmen dalam suatu perusahaan itu sendiri. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan. Tadi di awal saya sudah mengatakan saya akan mengulas satu persatu apa itu etika, apa itu bisnis, dan apa itu etika bisnis. Etika itu adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah ethos. Ethos tersendiri itu mempunyai arti yang sangat banyak, seperti bisa diartikan sebagai tempat tinggal, kebiasaan, kadang juga diartikan sebagai suatu akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Jadi dapat kita artikan bahwa etika itu merupakan suatu sikap ketersediaan jiwa seseorang yang senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat peraturan-peraturan kesusilaan. Di sini juga saya akan memaparkan pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Sudardana, yang mengatakan bahwa etika itu adalah susila, di mana su artinya baik, sila itu artinya kebiasaan. Jadi susila berarti kebiasaan atau tingkah laku dan perbuatan manusia yang baik. Lalu ada juga menurut Lawrensi yang mengatakan bahwa etika itu adalah konsepsi tentang perilaku benar dan salah. Ada juga menurut David yang mengatakan bahwa etika itu adalah suatu pendekatan yang sistematis atau penilaian moral yang didasarkan dengan penalaran, analisis, sintesis, dan reflektif. Jadi dari beberapa pengertian dari para ahli yang mengatakan bahwa etika itu adalah suatu sikap atau kebiasaan, di sini saya akan merangkum bahwa etika itu adalah suatu konsepsi perilaku kita atau kebiasaan kita yang kita kaitkan dengan hubungan kemanusiaan yang fundamental. Dilihat bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita bertindak kepada orang lain. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang dan jasa kepada konsumen dan bisnis lainnya untuk mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan. Jadi bahasa spesifiknya, bisnis itu adalah suatu usaha atau suatu organisasi yang menjual barang dan jasa untuk memperoleh suatu keuntungan yang merupakan tujuan yang akan dicapai dalam suatu perusahaan itu sendiri. Dalam ekonomi kapitalis, di mana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya adalah business, di mana kata dasarnya adalah busy, yang artinya sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, kebanyakan bisnis itu dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis itu dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, dan tenaga yang mereka lakukan untuk bisnis tersebut.
Namun tidak semua bisnis mendapatkan keuntungan. Ada juga bisnis seperti bisnis kooperatif, di mana bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintahan. Jadi dapat diartikan bahwa bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam sebuah organisasi, sehingga apapun yang ingin mereka targetkan atau tujuan yang mereka inginkan itu terpenuhi. Jadi setelah saya memaparkan apa itu pengertian dari etika dan bisnis, dapat kita simpulkan pengertian etika bisnis itu secara sederhana adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, bagaimana diterapkannya dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan dalam masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis itu merupakan suatu cara atau kebiasaan atau etika yang dilakukan dalam suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan secara adil. Jadi, etika bisnis itu lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Silvi Mustikimah sebagai pemateri yang kedua akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Berbicara mengenai etika bisnis, kata-kata etika tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, dan maupun di dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Adapun hal-hal yang mendasar untuk kita melakukan kegiatan bisnis, yang pertama yaitu kita harus berani mempertaruhkan nama baik dari bisnis yang akan kita lakukan. Untuk itu, di dalam menjalankan suatu bisnis, kita harus menjaga etika perilaku kita di dalam melakukan suatu usaha. Seperti kita harus jujur di dalam suatu kegiatan bisnis. Kemudian kita juga harus memberikan pedoman baik terhadap bisnis yang kita lakukan. Kita harus memberikan contoh terhadap bisnis kita tersebut untuk lingkungan masyarakat kita. Kemudian, dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, pengendalian diri, menerapkan konsep, membutuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha. Selain itu, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah ditentukan bersama. Kemudian, seorang pengusaha atau seorang wirausahawan harus memiliki sikap etika yang bagus. Mengapa demikian? Karena hal tersebut merupakan suatu nilai yang paling besar bagi kita sebagai seorang pengusaha. Kepercayaan tersebut adalah kunci yang bisa dipegang oleh para investor. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam suatu kegiatan bisnis? Yang pertama yaitu pelaku bisnis. Tentu saja pelaku bisnis ini sangat berpengaruh di dalam suatu kegiatan usaha. Yang kedua, pemegang saham atau investor. Yang ketiga, mitra bisnis. Yang keempat, pemerintah sebagai regulator, fasilitator, pelaksana hukum, dan pemungut pajak, bea masuk cukai, dan sebagainya.
Kemudian, dalam menjaga keselaraan para pelaku bisnis, menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, standar moral para pelaku bisnis yang masih rendah dibuktikan dengan hasil banyaknya praktek bisnis yang menghalalkan segala cara. Contohnya, melakukan kecurangan di dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, banyak perusahaan swasta maupun BUMN maupun koperasi menjalankan bukan oleh pemilik atau pendiri karena berbagai sebab. Yang kedua, dengan kondisi politik. Selanjutnya, masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan belum banyak yang kritis atau belum tahu bagaimana cara melindungi dan melakukan tuntutan terhadap perlakuan pengusaha yang melanggar etika bisnis atau undang-undang yang berlaku. Sekian materi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaydah Hamid. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dan etika dalam bisnis. Prinsip dan etika dalam bisnis ini, yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran ini sangat penting dalam prinsip etika bisnis. Kenapa? Dalam berbisnis kita harus jujur sehingga orang percaya terhadap kita. Nah, yang kedua yaitu integrasi. Yang ketiga yaitu memelihara janji. Yang keempat yaitu kesetiaan. Nah, yang kelima yaitu kewajaran atau keadilan. Yang keenam yaitu suka membantu orang lain. Nah, teman-teman semua, dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berbisnis, etika bisnis ini harus tetap menjaga hubungan pelanggan agar tetap terjalin dengan harmonis. Nah, teman-teman semua, yang pertama yaitu menciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, kembangnya kode etik. Yang ketiga yaitu jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Lindungi hak perorangan di sini yaitu di dalam anggota kita. Nah, yang ketiga yaitu adakan pelatihan etika sehingga kita tahu etika-etika apa yang harus kita lakukan di dalam melakukan berbisnis tersebut. Nah, teman-teman semua, sampai di sini semoga teman-teman mengerti. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu etika bisnis dalam Islam. Nah, dalam berbisnis ini kita tidak hanya mementingkan secara umum, tetapi kita memandang bisnis di dalam Islam. Nah, teman-teman semua, menurut etika bisnis, setiap pelaku bisnis ini dalam berdagang hendaknya tidak semata-semata bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, profit bukanlah semata-mata tujuan yang harus selalu diutamakan. Dunia bisnis ini juga harus berfungsi sebagai sosial, harus dioperasikan dengan menghindari etika-etika yang berlaku pada saat ini. Nah, teman-teman semua, keadilan yang saya jelaskan tadi, keadilan, kejujuran, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan, akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh mempunyai seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan pengadilan perilaku orang Islam harus berlandaskan kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, terhadap keuntungan usaha yang kita capai, dua acuan ini yang sangat penting yang mengendalikan dalam perbuatan yang tidak terpuji. Sehingga dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang kita pakai, maka perilaku dalam berbisnis akan terpuji dan juga berbisnis akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi yang selanjutnya. Langsung saja, Johan Arifin mengemukakan bahwa ada dua macam etika, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap atau perilaku manusia, secara apa yang dikejar setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas. Yang kedua, etika normatif adalah etika yang menerapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal
yang seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah dan norma yang disepakati dalam masyarakat. Sementara itu, bisnis memiliki pengertian yang sangat luas. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan, serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut. Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan normal di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan dan tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Ahmad dalam bukunya Johan Arifin yang berjudul Etika Bisnis Islam memberikan petunjuk sebagai faktor dilaksanakannya prinsip ihsan, diantaranya kemurahan hati, motif pelayanan atau service motif, dan kesadaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aturan-aturan yang berkaitan pelaksanaan yang menjadi prioritas. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran adalah 1. Melarang bisnis yang dilakukan dengan proses yang ada kebatilan. Bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Orang yang berbuat batil termasuk perbuatan aniaya, melanggar hak dan berdosa besar, sedangkan orang yang menghindarinya selamat dan mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur riba. Yang ketiga, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial, baik melalui zakat dan sedekah. Pengembangan harta tidak hanya diwujudkan kecuali melalui interaksi antara sesama dalam berbagai bentuk. Yang keempat, melarang pengurangan hak atas sesuatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran. Jadi, dilarang mengurangi takaran atau timbangan dalam bisnis. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan, serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan. Yang keenam, perilaku bisnis dilarang berbuat zalim atau curang, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kori Ardi. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh wirausahaan muslim. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Keikhlasan adalah perkara yang amat menentukan. Jika kita melakukan suatu kegiatan atau bisnis dengan ikhlas, maka akan berbentuk ibadah dan mendapatkan pahala, dan kerjaan atau bisnis yang kita lakukan itu lebih ringan dan tidak terasa berat. Oleh karena itu, kita sebagai wirausahaan muslim harus memiliki niat, khususnya ikhlas dalam melaksanakan suatu kegiatan atau bisnis tersebut. Yang kedua yaitu akhlak yang mulia. Menjaga setiap tingkah laku dalam melakukan transaksi adalah prinsip penting bagi seorang wirausahaan muslim. Karena dalam agama Islam sangat menentukan perilaku atau akhlak yang baik dalam setiap kesempatan, termasuk dalam bisnis. Jika kita sebagai seorang pedagang atau wirausaha memiliki akhlak yang bagus, maka itu adalah menjadi nilai plus bagi diri kita. Yang ketiga adalah usaha yang halal. Maksudnya yaitu seorang wirausaha muslim tentunya tidak ingin jika darah daging
Yang ketiga yaitu usaha yang halal. Ketika seorang wirausaha muslim berbisnis, maka setiap pelanggan tersebut akan menikmati suatu bisnis tersebut. Tidak mungkin jika kita menjual barang yang haram, maka akan menjadi darah daging bagi seorang pelanggan tersebut atau si pengkonsumsi tersebut. Maka kita jika ingin berbisnis harus memilih usaha yang halal agar bermanfaat bagi orang yang membeli usaha kita tersebut. Selanjutnya yaitu menunaikan hak. Seorang wirausaha muslim selayaknya menunaikan hak orang lain, seperti menunaikan haknya sendiri, mendapatkan gaji. Jika kita mempunyai karyawan dalam bisnis tersebut, kita harus memberikan gaji kepada karyawan tersebut atau memberikan tunjangan lainnya. Jika kita memiliki karyawan atau mempunyai orang yang berperan penting dalam bisnis kita. Yaitu selanjutnya menghindari riba. Itu adalah poin yang paling penting dalam berbisnis. Kenapa demikian? Karena banyak zaman sekarang ketika orang berbisnis, dia mencari keuntungan sebesar-besarnya, melupakan riba. Jadi kita sebagai seorang wirausaha muslim harus menekankan untuk menghindari riba. Selanjutnya yaitu tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah. Allah telah melarang hal ini dengan tegas. Segala kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang menjadi rekan bisnisnya, baik itu dengan cara riba, judi, menyembunyikan cacat barang atau produk, menimbun, dan menyuap. Itulah beberapa prinsip yang harus dipegang oleh wirausaha muslim. Selanjutnya ada beberapa ketentuan secara umum etika berbisnis dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kesatuan, yang mana sebagaimana terfleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen. Yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada kebebasan, dan yang keempat tanggung jawab. Yang terakhir adalah kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan materi kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata kami yang salah. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.